Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman mahasiswa pendidikan jurusan sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Priensewu. Kali ini kami dari kelompok 8 pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran akan menyampaikan presentasi terkait multimedia yang kami buat, yaitu storyboard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanti Anggreni, NPM 170600101. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi media. Media yang kami buat berupa multimedia storyboard. Storyboard yang kami buat berupa scan interaktif yang dianggap mampu menarik minat siswa karena menggantikan cara lama mengajar yang hanya melibatkan penjelasan guru, papan tulis, dan spidol. Tetapi pada media ini berupa scan-scan cerita yang dibuat oleh guru atau pendidik melalui web www.storyboarddev.com untuk dapat dipahami peserta didik melalui materi yang disajikan melalui cerita. Selain itu juga memudahkan guru untuk mengajarkan materi pembelajaran, karena pada di era sekarang guru harus mampu membuat media pembelajaran yang mampu menarik minat siswa. Dalam pembuatan multimedia storyboard diperlukan bahan dan peralatan, diantaranya adalah komputer, laptop, atau HP. Namun, saya anjurkan di sini adalah menggunakan komputer atau laptop, karena ketika kita menggunakan komputer dan laptop itu lebih mudah daripada menggunakan HP. Mengingat dalam pembuatan storyboard ini kita menggunakan platform ataupun link yang disediakan oleh Google, yaitu www.storyboarddev.com. Maka dari itu kita juga membutuhkan kuota ataupun jaringan internet yang stabil agar proses pembuatan itu berjalan sesuai dengan rencana kita dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, dalam pembuatan storyboard ini juga perlu memerlukan daya listrik, karena mengingat proses pembuatannya yang panjang. Ketika komputer atau laptop ataupun HP kita lowbat, maka kita harus memerlukan listrik. Itu adalah bahan dan peralatan yang digunakan dalam pembuatan multimedia storyboard. Selanjutnya prosedur pembuatan. Sebelum kita membuat storyboard, kita harus melakukan persiapan. Yang pertama, menentukan topik materi yang akan dipresentasikan. Kemudian yang kedua, buatlah kerangka utama materi yang akan dipresentasikan. Yang ketiga, buatlah kerangka cerita atau percakapan sebagai materi yang akan dipresentasikan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah membuat media pembelajaran storyboard. Di sini yang pertama kita masuk ke situs http www.storyboarddev.com. Kemudian kita melakukan sign-in. Setelah berhasil sign-in, kita pilih create storyboard. Yang pertama kita pilih menu bar pada storyboard untuk mengubah adegan yang digunakan atau mengubah karakter. Kedua, kita klik scene pada menu bar untuk memilih background yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk menambahkan karakter, kita mengeklik karakter, kemudian klik karakter yang akan digunakan atau dibutuhkan. Kemudian yang keempat, untuk memasukkan teks, kita klik text table, lalu ketikkan kalimat yang akan digunakan atau dibutuhkan. Selanjutnya, untuk menambahkan atau mengurangkan kolom sketsa, klik add atau delete. Yang selanjutnya, untuk menyimpan, klik save. Untuk mendownload, kita ke My Storyboard, pilih download. Setelah itu pilih penyimpanan dalam bentuk gambar, poster, atau PDF. Terima kasih. Hasil yang diperoleh dalam pembuatan multimedia storyboard ini adalah skin-skin interaktif dalam bentuk cerita yang berisi materi pembelajaran yang akan dipahami oleh peserta didik melalui cerita-cerita tersebut. Dalam mengemasnya, cerita-cerita tersebut bisa digunakan melalui dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk audio visual ataupun video. Nah, dengan hal itu maka
multimedia pembelajaran interaktif ini memiliki sebuah alur cerita, yaitu cerita terkait dengan mata pelajaran. Nah, kali ini kelompok kami menggunakan mata pelajaran kelas 5 tema 1 subtema 1 muatan pembelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Nah, dalam penggunaan media ini bisa melalui cetak ataupun berupa tayangan audiovisual yang seperti saya sampaikan. Namun ketika kita menayangkan audiovisual diperlukan alat bantuan lain seperti LCD ataupun proyektor. Nah, aplikasi ini sifatnya itu online, jadi membutuhkan dukungan dari jaringan internet ataupun kuota ataupun jaringan-jaringan yang mendukung. Nah, maka dari itu saya harap pada teman-teman bisa memahami proses dalam pembuatan storyboard dan itulah hasil yang diperoleh dari pembuatan multimedia storyboard. Terima kasih. Kita akan membahas kekurangan dan kelebihan storyboard. Kita akan membahas kekurangan storyboard terlebih dahulu. Kekurangan storyboard yang pertama yaitu membutuhkan kreativitas dalam membuat storyboard tersebut. Ya, jelas dalam membuat storyboard kita harus kreatif, inovatif. Apabila tidak kreatif, tidak ada sesuatu yang menarik dalam storyboard tersebut. Maka peserta didik akan biasa-biasa saja dalam melihat storyboard tersebut. Jadi harus kreatif dalam membuat storyboard. Kekurangan yang kedua itu harus membutuhkan jaringan internet. Apabila tidak menggunakan jaringan internet, susah. Kita akan kesusahan dalam membuat storyboard itu sendiri, karena dalam membuat storyboard kita harus menggunakan jaringan internet agar mudah dalam membuat storyboard itu sendiri. Kemudian kelebihan dari storyboard itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kemampuan belajar siswa. Kenapa? Karena dalam belajar menggunakan storyboard, siswa akan lebih senang belajar dan kemampuan itu lebih bisa meningkat karena dia suka nih dalam belajar menggunakan storyboard. Seperti itu. Terus kelebihan yang kedua itu dapat meningkatkan minat belajar siswa. Kenapa dapat meningkatkan minat? Karena fitur-fitur yang di dalam storyboard tersebut menarik. Apabila guru membuatnya kreatif, siswa akan tertarik. Kemudian belajarnya lebih suka dan lebih senang, jadinya dapat meningkatkan minat belajar siswa tersebut. Nah, kelebihan yang ketiga yaitu dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kenapa? Karena dalam menyampaikan storyboard tersebut sudah lengkap dan sudah jelas. Ada audionya, ada gambarnya. Jadi dapat memudahkan guru dalam menyampaikan materi karena sudah disampaikan dalam storyboard tersebut. Mungkin guru hanya menyampaikan sebatas yang kurang jelas dalam storyboard tersebut. Nah, mungkin cukup itu kekurangan dan kelebihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Juliana, NPM 170600119. Di sini saya akan menyampaikan materi yang terakhir tentang faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain yang pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua jaringan internet, yang ketiga SDM sudah sedikit paham dengan storyboard, yang keempat kemauan. Faktor penghambatnya antara lain yang pertama kreativitas seorang guru dalam pembuatan alur cerita serta menghubungkan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, SDM yang belum mahir dalam pengoperasian aplikasi storyboard ini karena masih belajar. Yang ketiga, waktu yang mepet dalam pembuatan storyboard. Yang keempat, sinyal yang kurang memadai. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.